Oke, bismillah. Sebelumnya aku mau kenalin diriku dulu kali ya. Aku tuh seorang ibu ya, seorang ibu dan istri. Kemudian aku juga konselor laktasi dan MPASI sekarang. Kemudian aku tuh aslinya bukan backgroundku bukan nakes gitu ya. Aku tuh sarjana seni dari Institut Seni Indonesia Jogja. Nah, kok bisa sih dari sarjana seni tiba-tiba jadi eh, konselor laktasi MPASI gitu kan? Nah, ternyata memang kalau melihat lebih runut lagi gitu ya, eh, aku punya anakku itu sembelit parah sampai wasir dulu gitu ya. Usianya tuh belum 2 tahun, so itu kejadiannya sebelum 2 tahun, dan aku udah coba ke dokter kemana-mana gitu. Bahkan suamiku tuh keluarga besarnya backgroundnya tuh dokter semua gitu. Nah tapi nggak ada yang bisa memberikan jawaban kepada aku tentang kondisi anakku. Jadi aku waktu itu memilih untuk mencari tahu secara mandiri gitu ya, belajar-belajar lagi. Kemudian ternyata aku senang sama ilmu ini karena banyak bawa manfaat ya buat aku ternyata. Nah akhirnya aku sekolah lagi tuh. Jadi aku meninggalkan sarjana seniku, bukan meninggalkan sih, kayak udah nggak kepake lah sarjana seninya kasarnya ya. Kemudian aku sekolah lagi di Atibul Badil, itu kesehatan klasik holistik. Kemudian aku sekolah lagi di Institute for Integrative Nutrisi di Nutrition itu tuh di Amerika, tapi kita bisa ngambil kelasnya secara online gitu ya. Kemudian itu aku ngambil sertifikatnya Nutrition for Life. Kemudian aku sekarang sekolah lagi. Jadi sekolah terus ya karena menurut aku eh, di bidang yang kayak gini, mau non nakes atau kita nakes gitu ya, mau kita bidang kesehatan dulu pernah kuliah atau enggak, eh, itu menurut aku tetap penting untuk terus belajar upgrade ilmu karena manusia itu ternyata yang baru dipelajarin saat ini, ilmu kesehatan yang baru dipelajarin saat ini tuh masih masih belum semuanya, ditemukan gitu. Masih banyak penelitian-penelitian baru. Jadi aku ambil lagi kelasnya yang terbaru, kelasku yang terbaru itu Gut Health at Institute for Integrative Nutrition juga. Jadi aku ngambilnya sekarang itu insya Allah besok ini aku ujian gitu ya. Jadi doain ujianku lancar-lancar ya. Dan aku mau disclaimer juga sebelum memulai kelas hari ini gitu ya. Kalau materi malam ini gitu ya, itu tuh sifatnya edukatif ya, edukatif, bukan saran medis personal. Nah, kenapa sih bukan saran medis personal? Karena tentu aja tiap orang punya kondisi khusus yang harus diobservasi lebih lanjut. Nah, kadang observasi lebih lanjut ini harus melihat langsung atau hanya orang itu yang bisa merasakan, aku nggak bisa, gitu kan? Jadi itu bukan saran medis personal. Nah, kemudian dilarang menyebarluaskan materi dan rekaman tanpa seizin penulis dan juga Mbak Vina ya gitu. Karena tentu aja bukan berarti kita nggak pengen ilmunya tersebar tuh bukan, tapi lebih ke karena ilmu yang aku sampaikan ini integratif dan holistik. Integratif dan holistik itu masih sedikit berbeda dengan konvensional atau yang beredar di luar sana. Karena Indonesia itu masih kedokterannya masih konvensional banget. Nah, contoh contoh misalnya ya, kalau di Indonesia ada anak yang kekurangan zat besi, itu dokter-dokter akan ngeresepin zat besi, gitu kan. Nah, sementara kalau kalau ilmu integratif atau ilmu holistik kayak aku gitu ya, aku akan mencari tahu nih kenapa anak ini HB Iya. gitu. Akan mencari tahu kenapa HB rendah. Nah, apakah ada leaky gut, apakah ada stres, apakah ada sakit sebelum memutuskan untuk memberikan penambahan zat besi itu tadi. Karena kalau misalnya sebabnya karena leaky gut gitu ya. Nah, kalau sebabnya karena leaky gut itu kurang efektif untuk pemberian zat besi. Karena apa? Leaky gut itu kayak ember bolong, ember bocor. Jadi ibaratnya kalau kita ngasih suplementasi ke ember yang bocor atau kita ngisi air ke ember yang bocor, itu kan nggak akan penuh ya. Jadi tetap bolong terus. Jadi walaupun suplementasi tetap bolong. Nah, jadi ada perbedaan konvensional dan perbedaan integratif.
secara pengobatan. Jadi aku nggak pengen ini nggak pengen sembarang disebarluaskan karena takutnya menimbulkan perdebatan yang kurang kurang perlu gitu kan. Jadi diharapkan kebijaksanaan sesama kita gitu ya dalam menghadapi perbedaan ilmu yang ada di dalam materi ini dengan ilmu-ilmu lain kayak gitu ya. Oke. Oh ya, karena aku udah hamil gede, aku minta maaf ya kalau nanti di tengah kelas aku agak-agak stretching sedikit karena kadang pegel-pegel kalau kelamaan duduk. Ya, oke, bismillah langsung Boleh, kita Mbak mulai. Riri. Udah Iya, berapa week, Mbak, sekarang? aku masuk 3-4 weeks. Hmm. Jadi insya Allah bentar lagi mau lahiran. Beda 3 week, Mbak, kita. Aku tiga Oh, tujuh. bentar lagi, lebih bentar lagi, Masya Allah. Iya, semoga lancar-lancar ya, Mbak. Sehat selalu. Amin. Amin, Mbak Vina juga ya. Oke, Hmm. Mbak, ini berarti kita bisa mulai kelasnya ya. Ya, boleh Mbak Riri, silakan. Oke, bismillah ya. Ini alasan kita mulai kelas hari ini tuh kayak Mbak Vina kemarin nanya nih, Mbak Riri bisa nggak bikin kelas kunci penyerapan yang optimal gitu kan? Kunci penyerapan yang optimal. Oke, berarti kan kunci penyerapan optimal ini berangkat dari eh, masalah umum ibu-ibu yang bingung nih kenapa anaknya udah makan tapi BB-nya masih seret kayak gitu kan? Paling sering tuh kayak gitu. Tuh. Oke, sebab paling umum gitu ya, BB seret itu adalah kekurangan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh gitu. Itu sebab paling umum. Nah, tapi kenapa sih ada nih anak yang udah banyak makan, udah ngemilnya banyak, makannya banyak, tinggi kalori, pakai keju, pakai susu, tapi kok tetap ya seret gitu kan. Nah, kenapa nih bisa kayak gitu? Nah, ternyata faktanya itu ya, manusia itu tuh cuman bisa menyerap 10-90%. Nah, maksudnya apa? Jadi kita nggak akan pernah bisa menyerap 100%. Ada yang mampu 90%, ada juga yang cuma mampu 10%. Jadi walaupun nih kita udah makan segunung, gitu kan. Tapi ternyata yang diserap cuma 10% gitu kan. Makanya ada nih orang-orang yang bilang, ih aku napas doang jadi itu, jadi apa, jadi berat badan. Kayak gitu kan, aku napas doang naik. Ada yang gitu. Ada juga nih anak aku makan banyak tapi nggak gendut-gendut. Nah itu balik lagi ke penyerapan nutrisi dalam tubuhnya. Jadi tingkat penyerapan ini gitu ya tergantung pada kesehatan pencernaan tiap orang. Jadi mungkin banget nih anak kita gitu ya makannya sedikit tapi alhamdulillah naik-naik aja gitu kan. Tapi ada juga anak lain yang misalnya udah dikasih sufor sekalipun, udah bahkan pakai selang NGT gitu ya, tapi kok nggak naik-naik gitu ya. Nah, sebabnya tuh balik ke masalah penyerapan. Nah, sehingga meskipun makannya udah banyak, kalau pencernaannya tuh nggak sehat gitu ya, manusia tuh karena cuma ada nih yang bisa menyerap nutrisinya itu cuma 10%, dia bisa tetap beresiko kekurangan nutrisi. Jadi kekurangan nutrisi yang menyebabkan dia kesulitan untuk tumbuh gitu ya. Nah, sebab pencernaan tidak sehat tuh apa aja? Yang paling sering tuh pertama tuh antibiotik gitu. Nah, kenapa sih antibiotik tuh bisa bikin penyerapan yang nggak sehat gitu kan? Karena di tubuh kita tuh ada yang namanya bakteri. Kita lahir itu udah langsung kena bakteri. Kita menyusui itu udah dapet bakteri. Jadi momen terbesarnya manusia gitu ya, momen terbesarnya manusia itu ketika untuk mendapatkan bakteri itu adalah satu, melalui metode persalinan, kemudian yang kedua melalui menyusui gitu ya. Nah, sementara zaman sekarang mohon maaf banget, kadang ada persalinan sesar gitu kan, kemudian ada bayi yang nggak menyusu langsung kepada ibunya. Sehingga yang terjadi adalah bayinya ini tidak mendapatkan bakteri-bakteri dalam jumlah yang cukup untuk menunjang ininya kesehatan pencernaannya gitu. Jadi ini aku nggak berniat shaming ibu-ibu yang sesar atau ibu-ibu yang tidak memberikan anaknya ASI secara langsung ya, tapi ini memang faktanya. Jadi kalau kita nggak memberikan anak ASI dengan menenen, walaupun kita ASI, tapi kita EPING gitu ya, sebutannya EPING, dan kita itu melahirkan tidak melalui vaginal, eh,
ada perbedaan bakteri yang terjadi di antara anak-anak yang lahir vaginal dengan lahir sesar, ada perbedaan jumlah bakteri antara anak yang menyusui langsung dengan tidak langsung, kayak gitu. Nah, antibiotik gitu ya, antibiotik ini makin memperburuk gitu. Jadi kalau dari awal kelahiran kita udah enggak mendapatkan fase lahiran vaginal dan menyusui, kemudian kita terkena antibiotik, itu kan sering banget terjadi, gitu kan? Sering banget terjadi di anak-anak gitu ya, sering banget terjadi di anak-anak. Kadang kalau sakit, batuk, pilek, kena antibiotik, kayak gitu kan. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan populasi bakteri di pencernaan kita menurun. Sementara untuk mencerna semua makanan itu butuh bakteri. Ada fungsi-fungsi bakteri gitu. Ada apa ya, peran-peran bakteri yang dibutuhkan. Jadi nggak bisa nih kita meremehkan dampak dari antibiotik kepada pencernaan. Gitu. Kemudian gula itu sama. Gula itu bisa dibilang makanan bakteri buruk. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah bakteri baik. Jadi kalau kita terlalu sering atau berlebihan dalam konsumsi gula dan tepung gitu ya, itu bisa banget bakteri di pencernaan kita itu makin turun. Gitu ya, bakteri baik di pencernaan kita makin turun, sementara yang berkuasa atau yang mendominasi di pencernaan kita nantinya adalah bakteri yang patogen atau bakteri yang tidak bermanfaat atau penyebab penyakit. Nah, tepung ini sendiri, tepung itu sayangnya zaman sekarang tepung itu mayoritas ditanam gitu ya, ditanam dan diberikan fosfat. Fosfat itu apa sih? Fosfat itu tuh uh, Hah? Belum. fosfat itu adalah herbisida atau sejenis pestisida yang sangat-sangat toksik gitu ya. Jadi kalau kita makan gandum gitu yang berubah jadi tepung, sayangnya tuh itu nggak hilang walaupun diolah. Jadi si fosfat ini masuk ke tubuh kita gitu. Jadi bikin toksin, bikin racun di badan kita dan itu menumpuk. Sementara hampir semua makanan tuh pakai tepung, ayam goreng tepung, mie terigu. Kemudian misalnya kalau kita suka tuh paling sering misalnya jajanan kayak cimol, macem-macem ya. Banyak banget itu. Sehingga yang terjadi adalah kesehatan pencernaan kita kurang sehat. Kemudian ultra processed food. Nah, ini tuh banyak banget orang-orang yang mulai normalisasi atau ngomong nggak apa-apa makan UPF sesekali. Sayangnya sesekalinya ini kadang juga nggak painful gitu. juga juga nggak sesekali gitu kan, tapi dilakukan setiap minggu gitu, nggak setiap hari tapi setiap minggu. Dan ini sering banget kelihatan ketika karena aku konselor MPASI, dan kalau mau konsul di aku itu ada food journalnya. Nah, biasanya aku minta food journalnya itu dalam seminggu, jadi minimal ibu-ibu itu menyerahkan food journal itu 5 sampai 7 hari. Nah, biasanya mereka di awal udah ngomong anakku jarang kena UPF, gitu kan. Tapi begitu aku cek jurnalnya, itu super duper banyak UPF-nya. Karena apa? Banyak ibu-ibu yang nggak sadar bahwa saus, kecap, mecin itu juga bentuk dari UPF. Dan yang paling sering adalah pemberian UHT. UHT itu walaupun komposisinya 100% susu segar, kenyataannya BPOM kita gitu ya, BPOM kita itu eh, memperbolehkan untuk ada penambahan zat aditif tapi tidak dicantumkan di kemasan. Gitu. Itu udah rahasia umum gitu ya, ada kebijakan seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kita jajan, kemudian di kemasannya nggak ada pewarna, perisa, gitu-gitu ya, kita tetap harus hati-hati karena kebijakan BPOM kalau dalam jumlah yang sedikit gitu ya, boleh untuk tidak dicantumkan, kayak gitu ya. Nah, kemudian kurang gerak gitu ya. Kurang gerak itu sayangnya dampak buruknya tuh sama kayak merokok gitu. Kurang gerak itu sama
sama buruknya kayak merokok gitu. Jadi memang sebaiknya anak-anak itu gitu ya, banyak banget dari kita yang zaman sekarang itu anak-anaknya eh, diberikan screen time sehingga mereka duduk lebih lama daripada biasanya. Sehingga mereka kurang gerak dari kebutuhannya kebutuhan geraknya tuh berkurang gitu kan. Jadi yang terjadi adalah eh, anak-anak kita kekurangan gerak. Sementara dampak kurang gerak itu tadi sama aja seperti merokok gitu. Jadi kalau ada di sini yang anak-anaknya kurang gerak atau screen time-nya kebanyakan, boleh coba dievaluasi. Ya, kemudian kurang tidur. Ini paling sering terjadi juga nih di anak-anak zaman sekarang ya, karena screen time lagi-lagi. Screen time itu mereka ada blue light-nya. Nah, blue light-nya ini mereka itu bisa mengganggu hormon-hormon yang membuat ngantuk. Jadi kita buat ngantuk itu butuh hormon melatonin. Nah, kalau screen time gitu ya, kalau screen time itu nanti terlalu banyak screen time bikin kita nggak ngantuk. Makanya sering kan orang-orang tuh ibu-ibu yang sebenarnya udah capek banget gitu ya, udah capek banget, terus kita tuh pengennya begitu sampai kasur tuh tidur. Tapi kadang kan kita tergoda ya untuk oh oke deh, kita duduk-duduk dulu di kasur, baring-baring sambil pegang HP gitu kan. Kok ngantuknya hilang gitu kan. Nah, ternyata itu nggak lain nggak bukan karena screen time gitu ya. Jadi blue light dari screen time itu bisa bikin kita nggak ngantuk, kurang tidur. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya itu nanti anak itu nggak tahu kapan harus lapar dan kenyang gitu. Lapar dan kenyang itu butuh hormon leptin dan grelin. Nah, hormon ini itu baru bisa diregulasi kalau tidurnya tuh baik gitu. Jadi penting banget fondasi-fondasi seperti itu. Seperti tidur, seperti gerak itu juga dipenuhi gitu. Jadi jangan sampai kita semua tuh cuman fokus ke memberikan makanan yang tinggi kalori atau padat nutrisi, tapi tidurnya masih berantakan, geraknya masih kurang kayak gitu. Kemudian sebab lain yang orang-orang suka masih anggap remeh gitu ya, itu tuh racun lingkungan. Contoh, ada yang bakar sampah, gitu kan? Kalau ada yang bakar sampah, itu biasanya anak-anak tuh sensitif, jadi batuk-batuk terus menerus, gitu kan? Terus menerus. Belum lagi kalau misalnya yang dibakar plastik. Plastik itu kan toksinnya nggak main-main ya racunnya. Kemudian belum lagi kalau misalnya sabunnya itu masih pakai SLS gitu ya, sabunnya masih ada SLS. Kemudian misalnya, mohon maaf banget nih, ibu-ibu itu kalau misalnya pakai parfum, eh, pewangi ruangan itu super duper ganggu hormon banget. Aku punya hmm, pasien gitu ya, atau klien gitu, yang anaknya itu usia 7 tahun, itu 7 tahun tuh sudah menstruasi dini. Dan itu salah satu sebabnya tuh karena faktor racun lingkungannya lumayan tinggi. Jadi harus waspada ya dengan hal-hal kayak gini. Gitu. Kemudian yang paling sering lagi nih, stres. Banyak orang berpikir anak tuh nggak mungkin stres. Padahal anak itu rentan banget sama stres. Contoh, kalau misalnya nih di rumah biasanya cuman hidup bertiga, ada cuman ayah, ibu, sama anak aja. Tiba-tiba kedatangan keluarga baru gitu ya, kedatangan keluarga baru dari jauh, neneknya datang atau kakeknya datang. Kemudian situasi di rumah berubah. Situasi di rumah berubah itu bisa bikin anak stres gitu ya. Bisa bikin anak kesulitan untuk meregulasi dirinya. Nah, kalau udah stres, hormon kortisol naik. Hormon stres gitu ya. Ada hormon stres yang aktif. Sehingga begitu anak kita stres, yang terjadi adalah mereka nggak nafsu makan. Gitu. Atau makanannya nggak bisa dicerna dengan sempurna. Gitu. Kadang juga paling sering itu screen time juga. Kalau sekarang nih, gitu ya, sekarang kita makan sambil nonton gitu kan, makan sambil nonton. eh
kayak sekarang nih kan kita mendengarkan sambil ibu-ibu mungkin lihat aku ngobrol, mungkin sambil mendengarkan masih masih gampang ya gitu. Tapi coba bayangin ibu-ibu, aku minta untuk mendengarkan sambil nulis resume gitu ya, sambil nulis semua hasil obrolan kita hari ini, hasil sharing kita hari ini. Pusing nggak mendengarkan sambil mencatat? Gitu. Nah, itu yang terjadi kalau anak-anak kita tuh kita ajak makan dan kita ajak nonton di saat yang bersamaan. Di dalam tontonan anak tuh ada warna, ada suara, ada orang bicara, ada gerakan, dan semuanya terjadi cepat banget gitu kan, cepat banget. Jadi anak harus memproses. Sementara kita aja yang udah ibu-ibu, kadang untuk mendengarkan Zoom kayak gini aja kita, tadi mbaknya ngomong apa ya gitu. Nah, apalagi buat anak-anak. Nah, kebayang nggak tuh situasi di mana kita harus fokus gitu ya, harus fokus, tiba-tiba disuruh makan. Ya pasti pencernaannya langsung bingung, ini disuruh makan atau disuruh fokus ya, gitu. Jadi ini sebab-sebab pencernaan tidak sehat paling umum, gitu ya. Kemudian sebab lain nih penyerapan yang nggak optimal tuh apa? Nah, ini ada 8. Sebenarnya ada garis besarnya ya. Garis besarnya itu yang paling sering terjadi lah di keseharian kita saat ini. Sebab penyerapan nggak optimal tuh ada satu, mengunyahnya belum sempurna. Kemudian yang kedua, low stomach acid atau asam lambungnya tuh kurang. Gitu. Kemudian ada leaky gut, gitu ya. Ada leaky gut. Kemudian ada mikrobioma tidak seimbang. Kemudian ada sakit. Kemudian ada defisiensi nutrisi sejak kehamilan. Kemudian ada pola makan yang kurang tepat. Nah, yang terakhir ada fight or flight. Nah, kita akan bahas satu-satu gitu ya. Aku sambil izin sambil minum ya. Silakan Mbak Riri. Oke, yang pertama ini paling sering diremehin orang-orang, yaitu mengunyah. Nah, orang tuh taunya yang penting mulutnya, yang penting makanannya masuk gitu kan. Orang-orang tuh taunya yang penting makanannya masuk ke lambung gitu. Nah, orang-orang kadang suka melupakan mulut. Padahal mulut itu tuh organ pertama pencernaan. Nah, yang namanya nomor satu itu nggak mungkin dianggap remeh. Sementara organ pertama kita adalah rongga mulut. Nah, sayangnya di Indonesia itu rongga mulut itu masih suka dianggap remeh gitu. Jadi kita masih sering nih ngunyah 1, 2, 3 kali ngunyah telan. 1, 2, 3 kali ngunyah telan gitu kan. Padahal ini nggak bisa kayak gini. Sebabnya kenapa? Karena organ pencernaan kita itu, si gigi itu gitu ya, ketika kita mengunyah, si pipi kita ini yang kita ngunyah tuh dengan otot ya. Makanya bayi kalau belum tumbuh gigi itu nggak masalah. Dia tetap bisa mengunyah karena dia mengunyahnya dengan gusi gitu kan. Nah, nggak masalah. Jadi kalau kita nggak punya gigi itu tetap bisa mengunyah gitu. Nah, apa sih fungsi mengunyah itu? Mengunyah itu bisa merangsang merangsang enzim-enzim untuk keluar gitu. Nah, jadi pemecahan pertama makanan karbohidrat itu terjadinya di mulut, di rongga mulut gitu ya. Jadi kalau kita mengunyah, nanti setelah sekian lama kita mengunyah sampai liur kita benar-benar keluar gitu kan. Liur itu mungkin orang mikir cuman air, cuman lendir, padahal itu mengandung banyak zat-zat zat-zat enzim yang penting buat pencernaan gitu. Nah, kalau misalnya kita belum basah mulutnya, tapi kita udah telan gitu, yang terjadi adalah nanti di lambungnya itu bermasalah gitu. Jadi penting banget untuk ngunyah sampai halus, sampai lembut gitu ya, supaya makanan si karbohidrat ini bisa dipecah dengan maksimal gitu. Bisa dipecah dengan Pentingnya makanan tuh dikunyah, Beb. Oke, Beb. Oke, jadi makanannya tuh harus dikunyah gitu ya. Kemudian salah satu fungsi gigi itu kan untuk ini ya, memecah makanan yang berukuran besar menjadi lebih kecil.
Jadi kebayang nggak tuh kalau misalnya kita makanannya dalam ukuran yang besar, kemudian kita telan gitu kan, pasti akan berat sekali buat usus gitu kan, buat lambung-lambung kita buat mencerna makanan itu. Jadi penting banget untuk mengunyah gitu. Nah, kabar buruknya nih gitu ya, kabar buruknya kalau kita tuh belum mengunyah dengan benar, ketika kita mengunyah, ini di saraf-saraf kita, di seluruh saraf di pipi kita, itu mengirim sinyal ke otak. Nah, mengirim sinyal ke otak. Nanti otak mengirim sinyal ke lambung gitu. Otak mengirim sinyal ke lambung untuk lambung bentar lagi ada makanan yang mau masuk. Jadi kamu harus keluarin asam-asammu itu gitu. Nah, jadi kebayang nggak nih kalau misalnya makanannya masuk ketika lambungnya belum asam gitu. Nah, yang terjadi adalah kalau misalnya mengunyahnya belum sempurna adalah low stomach acid. Nah, kalau low stomach acid ini kan maka protein yang masuk gitu ya, yang masuk ini tuh nggak dapat dicerna dengan sempurna. Jadi percuma nih kita mau beliin protein salmon, mau beliin anak kita daging, mau beliin anak kita protein semahal apapun gitu ya. Kalau lambungnya kurang asam, karena tadi di depan di depan kita itu kita nggak mengunyah dengan baik gitu ya, akhirnya si proteinnya nggak bisa diserap dengan sempurna gitu. Jadi sering banget ini terjadi, yaitu proteinnya nggak diserap dengan sempurna, sehingga yang terjadi adalah nggak bisa nih nutrisinya masuk. Makanya walaupun udah double protein, tapi karena asam lambungnya nggak ada gitu ya, yang terjadi adalah anak kita nggak bisa sama sekali mendapat nutrisi dari si protein itu tadi. Gitu. Makanya sebab-sebab malnutrisi itu banyak banget. Gitu. Nggak cuman nggak makan protein, karena ada kok anak-anak yang udah makan protein, tapi karena ada masalah kesehatan pencernaan, jadinya dia tetap tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, apa sih yang terjadi kalau nah, sebutannya aja udah asam lambung gitu kan? Nah, kalau udah disebut asam lambung, tapi lambungnya nggak asam, gitu kan, yang terjadi itu apa? Ya itu tadi pertama, proteinnya nggak dapat dicerna dengan sempurna. Kemudian paling sering tuh kembung dan mual. Jadi kalau teman-teman di sini suka makan, kemudian abis makan itu begah gitu ya, itu bisa banget coba dikoreksi kunyahannya, kemudian boleh juga coba diperiksa asam lambungnya. Kadang bukan lambungnya terlalu asam, malah lambungnya kurang asam. Sehingga mual dan kembung terjadi. Kemudian yang paling sering nih di anak-anak juga mudah diare gitu. Kadang orang bilang, kamu sih makannya terlalu dijaga, padahal bukan itu. Padahal bisa jadi karena lambungnya kurang asam sehingga gampang keracunan makanan. Karena lambungnya kurang asam, bakterinya gampang hidup gitu. Sementara fungsi lambung itu sendiri adalah untuk membunuh si bakteri gitu ya. Kemudian karena lambungnya kurang asam, akhirnya proteinnya kan nggak diserap sempurna. Yang terjadi adalah defisiensi nutrisi. Dan yang paling sering, defisiensi nutrisinya itu berupa B12, iron, kalsium, dan magnesium. Nah, B12 ini sering banget ya terjadi di anak-anak, makanya kalau punya anak yang rambutnya atau kukunya atau bibirnya yang kelihatannya kering gitu ya, itu bisa banget tuh diri anak kita low stomach acid. Jadi kalau anak kita rambutnya kering, kalau kukunya tuh kering-kering, tahu kan kuku anak tuh kadang suka eh, apa ya, ada garis-garis gitu. Kemudian kadang bibirnya tuh kering, padahal minumnya udah banyak, itu bisa banget bukan ciri dehidrasi, tapi kekurangan nutrisi. Nah, kemudian terjadi yang paling sering gitu ya, terjadinya SIBO atau small intestine bacteria overgrowth gitu ya. Nah, ini tuh harusnya bakteri itu paling banyak gitu ya. Di usus kecil tuh ada bakteri, tapi yang paling banyak sebenarnya di usus besar. Nah, sehingga kalau di usus besarnya itu bakteri dari usus besarnya pindah gitu ya, pindah ke usus kecil, yang terjadi nanti adalah masalah yang lebih besar, contohnya autoimun. Jadi penting banget untuk menjaga eh, si
si asam lambungnya ini asam gitu. Jadi jangan takut dengan asam lambung. Karena banyak banget orang yang taunya asam lambung tuh hal yang harus diturunkan gitu. Padahal belum tentu. Karena bisa banget nih justru yang jadi masalah adalah lambungnya kurang asam gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas SIBO ya, Small Intestine Bacteria Overgrowth. Nah, ini kita mau bahas si leaky gut gitu ya. Leaky gut itu tuh apa sih gitu? Usus itu tuh harusnya rapet. Usus itu Harus minum yang usus itu harusnya rapat, tapi karena ada kondisi tertentu gitu ya, karena ada masalah gitu ya, ususnya tuh jadi nggak rapat sebagaimana mestinya. Nah, kalau ususnya nggak rapat, akhirnya nutrisinya tuh nggak bisa diserap dengan sempurna. Gitu. Jadi bisa banget menimbulkan masalah penyerapan nutrisi. Alergi, intoleransi, defisiensi, bahkan diare juga sembelit. Jadi kalau ada ibu-ibu yang tanya kenapa diare dan sembelit bisa terjadi, nah sebab paling besar biasanya tuh leaky gut. Gitu ya, sebab paling besar tuh leaky gut. Leaky gut ini tuh yang paling sering berkaitan dengan autoimun, mood disorder. Jadi kalau mohon maaf ya ibu-ibu di sini yang misalnya habis lahiran, kemudian eh, ada baby blues gitu, itu tuh bisa banget dari leaky gut gitu ya. Kemudian penyakit kronis kayak kanker. Rata-rata orang-orang yang kanker, diabetes, sakit ginjal, stroke, dan lain-lain, itu mereka semua punya leaky gut gitu. Nah, kalau di dunia konvensional, sebutan leaky gut ini tuh kayak asing. Maksudnya di dokter-dokter yang konvensional, mereka merasa leaky gut itu mitos. Padahal kalau dibahasakan ke dalam bahasa kedokteran konvensional, itu sebutannya intestinal permeability. Gitu. Nah, ini aku mau kasih lihat dulu ya. Contoh leaky gut itu tuh kayak apa ini? Kayak gini. Ini yang simbiosis, itu ciri yang sehat gitu ya. Ciri usus halus yang sehat. Sementara kalau disbiosis, ini mulai ada kerusakan nih. Mulai ada kerusakan. Jadi ini masih ada yang sehat, masih ada yang belum sehat. Biasanya di sini gitu ya, biasanya pada kondisi ini disbiosis ini biasanya mulai anaknya itu BB-nya seret gitu. Nah, kalau udah leaky gut syndrome itu biasanya anaknya udah punya alergi gitu. Jadi ada tingkatannya, ada levelnya. Sehat, disbiosis, leaky gut. Jadi kalau disbiosis itu biasanya baru sebatas anaknya BB-nya seret. Kalau leaky gut itu biasanya udah mulai tuh penyakit-penyakitnya. Entah intoleransi makanan, entah alergi makanan, entah tidurnya nggak nyenyak, entah anaknya itu tantrum yang apa ya, tantrum yang nggak bisa di-handle gitu loh, sampai kita tuh pusing mau handle anak kita. Nah, itu bisa banget anak kita itu leaky gut gitu ya. Nah, balik lagi, tadi kan aku juga udah bahas di sini, itu, sorry bentar ya. Tadi kan di sini aku juga udah bahas soal disbiosis gitu ya, disbiosis. Nah, disbiosis itu tuh apa sih gitu ya? Disbiosis itu tuh mikrobioma tidak seimbang gitu. Jadi sebenarnya setiap satu sel di tubuh kita itu ditunggangi oleh 10 bakteri. Jadi satu sel kita juga udah kecil kan. Sel sekecil itu gitu ya ditunggangi oleh 10 bakteri, diperintah oleh 10 bakteri gitu ya. Oleh karena itu peran bakteri itu lebih besar daripada yang kita kira. Jadi kalau kita mengira Jadi kalau kita mengira kita ini yang mengatur bakteri itu salah. Karena sebenarnya kita itu yang diatur oleh bakteri. Gitu. Nah, kenapa sih ada anak-anak yang maunya manis terus? Kenapa sih ada anak-anak yang maunya makannya itu-itu terus? Atau ada juga ibu-ibu yang misalnya nih lagi hamil pengennya makannya manis kayak gitu. Itu semuanya sebabnya mikrobiomanya tuh nggak seimbang kayak gitu. Karena yaitu tadi ya satu sel kita ditunggangi oleh 10 bakteri. Nah, apa sih kenapa sih bisa terjadi kayak gitu? Karena ada yang namanya gut-brain axis. Gut-brain axis itu adalah kondisi di mana bakteri di pencernaan bisa berkomunikasi dengan bakteri di otak gitu. Sehingga kalau bakteri di pencernaan kita tuh nggak sehat,
Bakteri di pencernaan kita nggak sehat, bukan bakteri-bakteri yang baik, melainkan bakteri-bakteri yang jahat gitu ya. Yang terjadi adalah dia craving atau minta yang manis-manis terus. Maunya tuh yang ciki-ciki, yang UPF, maunya nyusu terus, dan lain-lain gitu. Sehingga penting banget nih bagi kita untuk menjaga kesehatan bakteri kita gitu. Nah, dan yang paling orang tua suka nggak tahu gitu ya, kayak yang aku bahas di depan, orang tua tuh tokoh pertama yang mewariskan mikrobioma ke anak. Orang tua tuh tokoh pertama yang menurunkan bakteri ke anak. Jadi sebelum kita kadang maaf ya, aku tuh suka sedih kalau ada orang tua yang ngomong anaknya itu enak, anaknya ini enak, anaknya yang si itu enak, anaknya aku susah gitu. Nah, aku bukan mau menyalahkan, tapi memang ketika punya orang tua, ketika kita punya anak, itu memang kita harus bersiap dengan keluasan hati, kelapangan hati, bahwa anak kita itu adalah anak kita, itu anak kita. Maksudnya apa? Semua gitu ya, semua yang ada terjadi dalam pada tubuh anak kita itu nggak semuanya karena kuasa Allah gitu. Maksudnya hal-hal buruk gitu ya, itu tuh bisa banget karena diri kita sendiri gitu. Karena kayak yang aku bilang tadi, orang tua tuh tokoh pertama yang mewariskan mikrobioma ke anak. Kalau orang tuanya hidupnya nggak sehat, nggak mungkin berharap anaknya makannya sehat gitu kan. Nggak kalau orang tuanya juga sukanya manis-manis, sukanya tepung-tepung, nggak mungkin berharap anaknya jago makan sayur. Anak itu kan hasil sperma bapak dan sel telur ibu gitu kan, bukan orang lain gitu. Sehingga yang terjadi adalah anak itu benar-benar blueprintnya kita gitu, blueprintnya kita, bukan blueprintnya tetangga, bukan blueprintnya teman kita gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi pada anak, sebelum kita meminta anak untuk makan sehat gitu ya, sebelum kita meminta anak untuk memperbaiki diri, salah satu yang harus memperbaiki diri, bahkan turut serta memperbaiki diri adalah kita sendiri gitu. Karena ya itu tadi, orang tua tuh tokoh pertama yang mewariskan mikrobioma ke anak. Kayak gitu. Kemudian sakit gitu ya, sakit. Nah, ini tuh sakit, orang tuh sering berpikir sakit itu tuh sebatas demam. Padahal ini tuh belum tentu tepat gitu ya. Banyak banget orang tua yang udah dikasih lihat sama Allah gitu ya, ciri-ciri anaknya tuh kekurangan nutrisi atau sakit, tapi mereka merasa itu normal aja. Gitu. Padahal itu belum tentu. Contoh, eh, misalnya giginya karies atau giginya bolong-bolong. Banyak banget dari kita yang merasa itu adalah hal yang wajar, padahal itu enggak sama sekali. Jadi kalau misalnya di gigi anak kita udah ada kuning-kuning, kemudian atau ada bolong, kayak gitu, itu sebenarnya ciri anaknya sakit sebenarnya, walaupun nggak demam, walaupun nggak batuk pilek gitu. Kemudian juga kadang anak kita kayak ya itu ya, eh, sakit tuh kan nggak selalu fisik. Kalau anak kita tuh tantrumnya tidak terkontrol, itu sebenarnya juga udah sakit, sakit mental gitu kan. Maksudnya sakit mental tuh nggak selalu gila dan lain-lain ya. Tapi memang kita harus akui ya, ketika anak itu dalam kondisi yang sehat, mereka tuh akan mudah meregulasi emosinya gitu, akan lebih mudah meregulasi emosinya gitu. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau kita itu leaky gut, kita bisa banget baby blues gitu kan. Nah, anak-anak juga sama. Jadi sakit itu nggak sebatas demam, nggak sebatas batuk pilek gitu. Nggak harus nunggu stunting juga buat dinyatain sakit. Sesimpel gigi anak kita karies, sesimpel anak kita itu susah untuk tidur nyenyak gitu juga udah bisa kita waspada ya. Nah, kenapa sih harus waspada saat anak sakit? Karena nutrisi itu sebelum digunakan untuk bertambah tinggi dan berat badan anak gitu ya, utamanya tuh digunakan untuk menyembuhkan penyakit atau memadamkan inflamasi. Sehingga kalau misalnya anak kita tuh sekarang dalam kondisi sakit yang ada tadi gitu ya, nutrisi yang masuk tuh nggak akan diserap untuk
naikin berat badan, melainkan untuk menyembuhkan penyakit terlebih dahulu. Contoh, misal anggaplah kita tuh ibu-ibu di sini pasti pada pengen bangun rumah gitu kan, atau renovasi rumahnya. Tapi kadarullah begitu mandornya datang atau tukangnya datang gitu kan, mereka pada bilang, Bu, maaf ini rumahnya belum bisa ditingkat jadi 2 tingkat, soalnya fondasinya ada rayap, fondasinya ada jamur gitu ya, atau kayunya udah lapuk gitu kan. Oh gitu ya Pak. Berarti kan uang kita nih yang tadinya buat bangun rumah 2 tingkat, mau nggak mau nih harus dipakai untuk benerin fondasi gitu kan. Nutrisi itu juga gitu. Sebelum dia naikin BBTB anak kita, dia tuh keliling seluruh tubuh, dicari nih inflamasi anak kita satu-satu. Jadi kalau ada gigi bolong gitu ya, gigi bolong, dia akan fokus nih nyembuhin giginya dulu. Ketika ada misalnya leaky gut, dia akan fokus nyembuhin leaky gut-nya dulu. Jadi wajar banget tuh kenapa anak-anak yang maaf ya misalnya alergi atau misalnya punya apa ya banyaklah hal yang sakit gitu ya, misalnya lagi demam gitu, makanya demam pun kadang sesimpel demam aja anak kita turun. Sebabnya ya kayak gitu, nutrisinya tuh habis dipakai untuk madamin si penyakit itu gitu. Kemudian defisiensi nutrisi sejak kehamilan. Ini nutrisi orang tua tuh nggak hanya ibu ya, tapi juga ayah tuh sangat mempengaruhi kualitas kesehatan anak di masa depan. Termasuklah hingga kesehatan pencernaannya dan tingkat penyerapan nutrisinya. Jadi eh, ini nggak cuma ibu aja, tapi juga ayah ya gitu. Makanya zaman sekarang tuh orang-orang udah mulai pada aware kan, jangan cari pasangan perokok gitu kan. Ayah yang tidak merokok adalah privilege gitu karena memang ya lagi-lagi ya anak itu semua dari sperma bapak dan sel telur ibu gitu. Sperma bapak dan sel telur ibu kan nggak diciptakan ketika anak udah hamil ya. Sorry, ketika ibu udah hamil gitu. Itu kan diciptakan malah sebelum pembuahan. Jadi makanya banyak banget orang-orang yang anak-anak muda zaman sekarang tuh mereka sampai promil dulu lah kasarnya. Padahal nggak ada masalah sama kesehatan reproduksinya nggak ada masalah. Cuman karena mereka udah mulai menyadari bahwa baiknya memang bersiap diri gitu ya, bersiap diri sebelum pembuahan. Karena anak itu nggak ditentuin setelah kehamilan, tapi malah awal mula kehamilan itu, awal mula pembuahan itu juga udah mulai ditentukan gitu ya. Nah, kabar buruknya, kabar buruknya di Indonesia itu hampir 90% ibu-ibu itu hamil dalam keadaan kondisi defisiensi vitamin D gitu. Kondisi defisiensi vitamin D, kekurangan vitamin D. Dan hampir 70% ibu hamil di Indonesia itu anemia. Gitu. Nah, kalau orang mikir anemia itu sebatas karena kurang makan daging, kurang makan ati ayam, itu tuh kurang tepat sebenarnya. Karena eh, sebab-sebab, ya itu tadi ya, sebab-sebab kekurangan nutrisi itu bukan sebatas nggak makan nggak makan protein, tapi bisa banget karena penyerapannya yang kurang optimal gitu. Jadi penting banget nih bagi kita kalau ibu-ibu yang pengen hamil lagi gitu ya, dan atau berencana deh atau nggak usah lah berencana. Mungkin kita sadar ya kalau kita tuh rajin berhubungan badan sama suami kita, berarti kan ada kemungkinan besar bisa hamil walaupun dengan kita pakai KB gitu kan. Karena kan namanya KB itu kan cuma bisa 99%. 1% kan yang menentukan Allah gitu kan. Jadi kalau kita sadar diri, kita sering berhubungan badan sama suami, besar kemungkinan kita tuh harus jaga makan kita gitu ya supaya kualitas anak kita selanjutnya tuh bisa lebih baik gitu. Jadi kenapa sih anak-anak yang hamil, ibu-ibu yang hamil dalam kondisi defisiensi nutrisi ini beresiko lebih tinggi memiliki anak-anak yang stunting? Sebabnya kenapa? Karena biasanya habis hamil gitu ya, habis hamil setelah hamil ibu itu kan akan sibuk ya dengan anaknya, gitu Iya, kan? udah. Akan sibuk dengan anaknya. Gak Sehingga apa-apa. jadi adalah eh, ibunya tuh nggak sempat untuk memperbaiki nutrisinya gitu. Akhirnya ini pola hidupnya kebawa sampai anaknya itu gede gitu. Dan pas menyusui pun
nutrisi ASI-nya tuh bagus, nutrisi kandungan ASI-nya tuh bagus gitu ya. Tapi ibunya tuh badannya udah habis lah, nutrisi dari ibunya tuh udah habis karena diambilin untuk bikin ASI itu tadi. Sehingga yang terjadi adalah kehamilan yang kedua kadang nggak sebaik kehamilan yang pertama. Kualitas ASI di kehamilan yang kedua nggak sebaik kualitas ASI di kehamilan yang pertama. Anak-anaknya juga karena pola hidup ibunya dan bapaknya itu sebelum kehamilan juga udah kurang sehat, begitu memasuki fase MPASI, pola hidupnya juga 11-12 gitu. Jadi akhirnya beresiko lebih tinggi memiliki anak-anak yang juga defisiensi nutrisi gitu. Jadi nggak bisa disalahin ibunya aja, melainkan memang pola hidup kedua orang tuanya kayak gitu. Kemudian ini pola makan yang kurang tepat ya. Nah, ini paling sering juga nih kita semua apa ya? Kita semua hadapin lah ya. Kita tuh sering banget ngasih makan anak kita, nggak apa-apa lah yang penting ada makanan, atau nggak apa-apa lah yang penting kenyang. Padahal mengenyangkan tuh belum tentu menutrisi. Sehingga bukan nggak mungkin ya anak kita itu walaupun udah makan, tidak mendapatkan nutrisi dalam jumlah yang cukup. Gitu. Ya. Contoh paling sering tuh apa? Misalnya anak kita makan nasi sama sosis, nasi sama nugget doang, atau misalnya nasi terus tiap hari. Bukan nggak boleh nasi tiap hari, cuman nasi itu kan karbo ya. Sementara karbo itu memakan porsi paling besar dalam piring anak kita. Nah, sementara anak kita butuh nutrisi yang beragam banget untuk tumbuh. Kalau anak kita setiap hari makan nasi, otomatis besar kemungkinan anak kita itu mengalami nutrisinya tuh yang masuk itu-itu aja. Sehingga kenapa sih zaman sekarang banyak orang selain selain variasiin protein, sekarang banyak orang juga mulai ngasih saran untuk variasiin karbo. Sampai ke pemerintah kita kan juga udah nggak menjadikan nasi sebagai makanan pokok ya, melainkan juga makanan pokoknya itu udah mulai ada singkong, jagung, kentang, pisang gitu ya. Memang sebabnya tidak lain tidak bukan karena kalau kita sampai kekurangan variasi makanan, memberikan makanan ultra processed food, kemudian makanan itu misalnya kurang lemak gitu ya, yang terjadi memang pasti anak kita kekurangan nutrisi gitu. Nah, masalah lemak itu tadi, yaitu tadi ya, lemaknya itu sering kita tuh ngasih lemak itu cuman saat tumis-tumis doang, tumis bumbu atau misalnya cuman tumis eh, apa ya, tumis sayur doang gitu. Sementara anak itu super duper butuh lemak dalam jumlah yang besar gitu kan. Kalau kita perhatiin anak-anak di luar negeri gitu ya, anak-anak yang udah lebih aware gitu ya sama sama literasi nutrisinya udah lebih bagus gitu ya. Perhatiin deh mereka kalau makan buah aja tuh dicocol sama peanut butter. Nah, tujuan peanut butter itu tuh apa sih? Tujuan peanut butter itu supaya itu tuh lemak gitu. Peanut butter itu lemak, sementara si buah-buahan itu tuh karbo gitu. Nah, jadi mereka makan karbonya tuh pakai lemak. Jadi make sure mereka nggak kekurangan lemak sama sekali. Yang banyak orang nggak tahu, sering juga nih kesalahpahaman kita terhadap makanan itu, kita berpikir buah itu buah, sayur itu sayur, karbo itu karbo. Padahal baik buah, sayur, dan serat itu semua sama-sama tanaman gitu ya, sama-sama hasil fotosintesis, yang mana semua hasil fotosintesis itu akan berubah menjadi tiga, sama-sama berubah menjadi sama-sama berubah menjadi gula, sama-sama berubah menjadi serat, sama-sama berubah menjadi karbo. Sehingga yang terjadi adalah ketika kita memberikan anak kita pisang gitu ya, orang kan sering bilang, emang pisang tuh karbo ya, bukannya buah ya. Nah, itu salah satu kesalahan berpikir karena yaitu tadi semua makanan ketika dia itu dari tumbuhan yang mengalami proses fotosintesis, mereka pasti memiliki karbo, memiliki gula, dan memiliki serat. Hanya saja yang membedakan adalah kadarnya. Jadi mungkin banget nih anak kita, jadi jangan heran ya kalau misalnya besok ada orang yang misalnya mereka itu
yang misalnya mereka itu ngasih anaknya makan karbonya brokoli kayak di luar negeri itu kalau kita perhatiin tuh karbonya brokoli gitu ya, kemudian jarang mereka langsung ada roti dan lain-lain, jarang gitu. Tapi kok mereka bisa ya badannya tetap bagus-bagus aja, karena ya itu literasi nutrisinya udah lebih bagus ya. Jadi ketika mereka makan brokoli, makan kentang sama wortel gitu ya, mereka udah tahu nih si brokoli sama kentang sama wortel itu bisa jadi sumber karbo juga buat anak-anaknya kayak gitu. Tuh, oke, yang terakhir itu fight or flight. Nah, ini adalah kondisi itu. Jadi tubuh kita punya dua saraf, namanya saraf simpatik sama parasimpatik. Nah, saraf simpatik ini itu jadi ini sarafnya ini itu tuh semuanya meletakkan kita pada kondisi tertentu gitu ya. Nah, supaya lebih gampang kita nyebutnya mode ya, mode rest and digest atau mode fight or flight. Nah, untuk mencerna makanan gitu ya, untuk mencerna makanan tubuh kita tuh membutuhkan mode rest and digest gitu ya, mode istirahat dan mencerna. Sementara zaman sekarang itu banyak banget kondisi yang menempatkan kita atau anak-anak kita tuh pada kondisi fight or flight gitu ya. Sorry, ada yang belum di-mute ya. Boleh di-mute dulu ya. Oke, udah ya. Maaf banget. Oke, nah jadi eh, kalau kita ada kondisi fight or flight gitu ya, itu tubuh kita tuh bukan secara nggak langsung, tubuh kita tuh dengan secara sadar mengirimkan sinyal untuk, sorry, saat ini bukan saatnya mencerna makanan nih. Kita lagi berperang, lagi berantem, lagi ada problem di tubuh. Jadi ini bukan saatnya mencerna makanan. Nah, sehingga begitu anak kita nih lagi dalam kondisi fight or flight, kemudian kita kasih makan, yang terjadi adalah makanannya tuh nggak diserap. Makanannya nggak akan diserap gitu ya. Nah, contoh paling sering yang bikin anak memasuki mode fight or flight itu adalah sakit. Makanya kalau dalam Islam itu puasa tuh adalah obat gitu. Sebabnya karena ya itu ya, Masya Allah, emang udah tahu gitu kalau puasa itu memang lagi berperang melawan penyakit, bukan waktunya makan. Nah, tapi kadang kita kan sebagai ibu khawatir ya, nanti beratnya turun, nanti anaknya begini begitu. Nah, itulah peran kita sebagai orang tua tuh harus menyadari bahwa anak kita tuh lebih dari sekedar angka. Jadi kalau anak sakit, bukan saatnya kita untuk memikirkan berat badan yang naik atau turun. Angka anak kita bukan. Gimana caranya ketika anak kita sakit, kita support dia lebih nyaman. Ya samalah seperti kalau misalnya ada orang yang berperang gitu ya, kita memberikan support gimana caranya kalau mereka luka-luka habis perang itu gitu ya, mereka tuh lebih nyaman gitu ya mengobati luka-luka itu. Jadi ketika anak kita lagi sakit, kita fokus aja untuk menyembuhkan penyakit, bukan untuk makanan apa ya yang anakku mau gitu. Jangan ya gitu. Karena penting banget untuk membiarkan fase sakit itu terlewati supaya nggak terjadi infeksi berulang. Nah, sering banget kalau lagi demam, orang tua itu buru-buru memberikan penurun panas. Padahal panas itu tujuannya adalah untuk mematikan bakteri buruk, mematikan virus. Nah, kebayang nggak kalau misalnya anak lagi demam, kemudian kita kasih penurun panas? Artinya apa? Yang terjadi, si bakteri atau virusnya nggak beneran mati. Makanya nggak heran, begitu seminggunya sembuh, seminggu depannya udah sakit lagi. Sebabnya karena bakteri sama virusnya tuh belum beneran mati. Jadi kalau anak lagi demam, jangan buru-buru dikasih makan. Gitu. Jangan buru-buru dikasih makan. Yang penting kita jaga dehidrasinya supaya anak kita nggak mengalami, yang penting kita jaga hidrasinya, supaya anak kita nggak mengalami dehidrasi, gitu ya. Supaya anak kita nggak mengalami dehidrasi, kemudian kita menjaga kenyamanan anak kita, supaya ya namanya kita lagi sakit ya, namanya kita lagi sakit pasti butuhnya nyaman-nyaman aja. Jadi janganlah dipaksa-paksa, ayo makan sesuap-suap, nggak apa-apa, 2 suap nggak apa-apa, kayak gitu, janganlah. Itu yang pasti kita tanya maunya apa, nyamannya bagaimana, kayak gitu ya. Kemudian
fase lain gitu ya, contoh lain yang bisa bikin anak kita stres atau fight or flight itu makan sambil menonton. Tadi udah dijelasinnya di depan, kalau makan sambil menonton itu bikin badannya bingung karena harus fokus gitu, harus fokus. Tapi kok udah fokus disuruh ngunyah, sementara ngunyah itu membutuhkan rest and digest gitu kan, jadi bingung ya. Kemudian paling sering juga makan sambil dimarahin atau makan diburu-buru. Ayo cepetan, ini udah mau jam berapa ini gitu kan. Ini jam sekolah, bentar lagi nanti terlambat kayak gitu. Itu nggak boleh sebenarnya. Dan ini juga aku masih suka lakuin ke anakku ya. Maksudnya aku juga bukan ibu yang sempurna gitu. Jadi kadang aku juga masih suka ngelakuin ini ke anakku. Jadi ternyata itu nggak boleh gitu. Nggak boleh buru-buru anak makan atau makan anak sambil dimarahin karena nanti badannya itu bisa stres. Nah, fight or flight ini tuh sebenarnya mode stres gitu ya. Nah, sayangnya fight or flight ini tuh bisa banget berlangsung lama gitu tanpa para orang tua sadari. Itu makanya contoh paling sering nih kalau kita punya anak kedua gitu ya, punya anak kedua, adiknya baru lahir, anak kita yang pertama tuh tiba-tiba nggak seceria biasanya, kayak gitu. Atau tiba-tiba marahnya tuh lebih tidak terkontrol, kayak gitu. Itu sebenarnya anak kita tuh sedang di fase fight or flight. Jadi penting banget bagi kita orang tua itu eh, benar-benar punya bonding sama anak gitu ya, punya bonding sama anak supaya kita mengetahui nih anak kita tuh lagi fase tenang atau rest and digest kah atau sebenarnya dia lagi dalam fase fight or flight gitu kan. Karena kalau dibiarin jangka panjang, walaupun anak kita ini eh, nggak makan PPF, tidurnya nyenyak gitu ya, fight or flight ini bisa jadi inflamasi kronis gitu. Jadi jangan sampai begitu ya, jangan sampai anak kita mengalami fase fight or flight jangka panjang gitu ya. Nah, ini tadi leaky gut udah aku jelasin ya. Sebentar ya, aku izin minum dulu. Oh, anak-anak minum ya? Cukup ya? Nah, yang ini tadi kan yang leaky gut itu tadi. Nah, anak kita kalau fight or flight tuh teman-teman, nanti lama-lama ya si stres itu bisa banget dia mengubah si bakteri. Jadi kalau anak kita keseringan stres, yang tadinya tubuhnya penuh dengan bakteri baik, itu bisa banget berubah jadi penuh dengan bakteri buruk. Karena pola apa ya, maksudnya level stres itu juga mempengaruhi si mikrobioma itu tadi. Jadi bisa banget nih anak kita mengalami disbiosis dan kalau stresnya itu berlanjut menjadi leaky gut syndrome. Sehingga begitu leaky gut syndrome ada timbul autoimun kayak gitu. Nah, kadang yang orang tua nggak tahu diare atau sembelit gitu ya yang terus-menerus itu juga bentuk autoimun ya. Jadi kalau misalnya anak kita tuh suka sembelit, suka diare dalam jangka waktu yang lama, itu harus hati-hati karena bisa banget anak kita tuh punya autoimun tanpa kita tahu. Nah, yang ini kita masuk bab yang ini, cara memaksimalkan penyerapan nutrisi, gitu ya. Yang pasti, kayak udah disebutin di depan ya, yang pasti maksimalin kesehatan pencernaan. Terus di jalan, jalan di jalan. Main sama teman-teman. Misalnya. Maksimalkan kesehatan pencernaan, gitu ya. Nah, pencernaan yang sehat tuh kunci penyerapan nutrisi optimal, gitu ya. Makanan tinggi kalori maupun suplemen mahal, vitamin, zat besi kah, vitamin apapun lah itu, kalau pencernaannya nggak sehat, nggak bisa dicerna dengan sempurna. Kayak yang kita bahas tadi ya, kalau misalnya nih anak-anak kita itu leaky gut atau kita sebutnya bolong ya ususnya, anggaplah kita ngasih makan ke ember yang bolong, nuang air ke ember yang bolong, gitu kan, nggak akan penuh, gitu. Jadi penting banget kita untuk maksimalin kesehatan pencernaan. Nah, sayangnya orang tuh suka nggak paham mulut itu juga bagian dari pencernaan. Jadi kalau anak kita udah ada karies, anak kita udah ada gigi bolong, segera mungkin gitu ya, bawa ke dokter gigi anak ditambal atau diberikan tindakan supaya rongga mulutnya tuh sehat gitu ya, karena kalau mulutnya tuh nggak nyaman dipakai ngunyah otomatis susah juga kan akhirnya merembet kemana-mana. Nah, kemudian yang paling sering tuh napas bau juga tuh, napas bau sama kalau tidur ngorok gitu ya.
Yang sehat itu nggak begitu ya. Anak itu nggak sehat. Di orang dewasa juga. Di orang dewasa, di anak-anak juga nggak seharusnya napas itu bau. Di orang dewasa, di anak-anak nggak seharusnya tidur itu ngorok. Kalau anak suka bernapas pakai mulut, kadang kan ada ya, dia tuh nggak sadar lagi main, mulutnya tuh ngangap gitu ya, mangap gitu. Tidur mulutnya mangap. Makanya sekarang banyak kan orang-orang yang mau apa ya, kalau anaknya tidur dikasih motep, apa sih, kayak Hansaplast gitu ya, Hansaplast, tapi eh, apa, nutup mulut. Nah, itu sebenarnya tujuannya itu memaksimalkan kesehatan pencernaan rongga mulut. Gitu. Jadi penting banget nih kalau anak kita ngorok, kalau anak kita mulutnya bau, kalau anak kita giginya bermasalah, segera cari cara supaya itu tidak berlanjut. Gitu ya. Kemudian mengenal bioindividuality. Nah, ini adalah konsep gitu ya. Konsep di mana apa yang jadi racun buat kamu bisa jadi obat buat aku. Sama kebalikannya. Apa yang jadi obat buat kamu bisa jadi racun buat aku. Gitu. Makanya ada kan orang yang bilang, coba anaknya dikasih telur, biar BB-nya naik. Sehari makan telur 3 kali gitu ya. Tapi ternyata pas dicoba anaknya bisulan. Anak kita bisulan. Maksudnya anak dia baik-baik aja, kok di kita bisulan gitu kan. Nah itu sebabnya kayak gitu. Sebabnya karena bioindividuality itu. Jadi kebutuhan tiap orang beda-beda, kondisi tiap orang beda-beda, penerimaan orang beda-beda. So, sebabnya apa sih yang menyebabkan tiap orang punya bioindividuality yang berbeda? Sebabnya karena bakteri di tubuhnya. Sebabnya yaitu tadi mikrobioma yang tadi kita bahas di depan. Tiap orang itu punya bakteri atau mikrobioma yang berbeda-beda. Kamu mungkin punya bakteri dari A sampai Z, mungkin kalau aku cuma punya bakteri A sampai misalnya sampai F gitu. Jadi kalau misalnya aku lebih sering kena antibiotik gitu ya, besar kemungkinan populasi bakteriku menurun nggak sebanyak orang yang tidak terkena antibiotik. Sehingga dia bisa banget memiliki penerimaan makanan lebih baik daripada aku. Begitu simpelnya. Jadi perhatikanlah reaksi kamu. Mulai dari tidurnya, suka kebangun nggak tiap malam? Tidurnya nyenyak nggak? Mudah nggak tidurnya? Apakah kalau malam itu suka melindur, suka kebangun-bangun sampai nangis-nangis, atau sebatas merengek minta nenen, kemudian udah kayak gitu. Bisa lanjut tidur lagi. Kalau misalnya sebatas kebangun, kemudian merengek minta nenen, selama sekali dua kali malam hari gitu ya, itu nggak masalah, itu normal banget. Tapi kalau misalnya sampai susah tidur lagi atau sampai nangis histeris kayak gitu, itu baiknya kita waspada, gitu ya. Kemudian mood, kayak kita bahas tadi ya, kalau misalnya anaknya tuh moodnya nggak terkontrol, tantrumnya susah gitu ya, susah diatasin, itu biasanya udah memang ada likigan, embung, kentutnya bau gitu ya. Banyak orang mikir kentut bau itu wajar, padahal kentut bau itu nggak selalu wajar, apalagi kalau kentutnya tuh asam gitu ya. Itu kalau kentut asam biasanya ciri intoleransi makanan. Nah, kemudian skala PUP. Skala PUP. Skala PUP itu apa sih? Nah, ini skala PUP. Nih, skala PUP. Ini skala BAB. Sehatnya nomor berapa? Nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Kayaknya kalau misalnya memang follower asliku gitu ya di akunku, pasti aku udah insya Allah udah pada hafal soal ini karena aku koar-koar, karena anakku kan mantan sembelit ya, jadi aku udah sering share kalau ini tuh salah satu penanda kesehatan pencernaan anak kita gitu. Jadi penting banget nih buat kita punya jurnal anak kita. Hari ini pup nggak, besok pup nggak, kalau pup skala berapa, dalam seminggu sering berapa gitu. Nah, anak yang sehat, anak yang sehat itu bisa pup sehari 1 sampai 3 kali di skala 3 dan 4. Ya, anak yang sehat mampu pup 1 sampai 3 kali sehari
di skala 3 dan 4. Gitu. Kalau anak kita pup tiap hari, tapi skalanya selain 3 dan 4, gitu ya, itu sebaiknya kita waspada. Gitu. Ada something wrong sama pencernaan anak kita. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman di sini anaknya gimana nih pupnya? Udah skala 3-4 belum? Udah tiap hari belum? Nah, ada juga sih yang bilang idealnya tuh 5 kali seminggu gitu. Jadi nggak harus tiap hari. Tapi kalau menurut sisi holistik dan integratif, baiknya tuh pup tuh tiap hari. Minimal sekali sehari. Sebabnya kenapa sih? Karena pup itu kan hasil hasil akhir ya, sampah gitu kan. Lebih bersih mana sih dapur yang tiap hari sampahnya diangkutin dengan dapur yang sampahnya cuma dibuang seminggu 5 kali. Pastinya kan lebih bersih dapur yang pembuangannya lebih sering gitu ya. Jadi penting banget sebisa mungkin kita usahain tuh anak kita pup tiap hari dengan skala 3 dan 4. Gitu. Kalau misalnya anak kita pupnya suka ambyar, itu biasanya ada leaky gut, masalah absorpsi lemak, ada alergi atau eksim. Kalau anak kita sembelit, itu biasanya ada masalah hormon. Bisa hipotiroid atau bisa autoimun juga. Jadi sesimpel ini gitu ya, pup ini gitu kelihatan itu, sekelihatan itu gitu ya. Tapi karena ini nggak diajarin di sekolah umum, bahkan ketika kita awal-awal menjadi ibu pun nggak ada yang ngajarin kita tentang ini gitu ya. Banyak yang nggak paham, ada kondisi yang eh, tidak tidak seharusnya terjadi pada anaknya. Jadi semoga habis kelas ini setelah melihat skala pup ini kita jadi lebih aware sama pup anak kita ya. Gitu. Nah, kemudian yang menyehatkan pencernaan, yang pasti real food. Gitu. Real food tuh apakah harus kukus-kukus? Enggak. Semua makanan yang tidak mengandung PPPP gitu, itu real food. Jadi kalau misalnya nih kita masak ayam goreng gitu ya, ayam gorengnya ini ada mecinnya, di mecinnya ada pengawet, nah itu udah junk food ya, udah junk food, udah UPF gitu. Tapi kalau misalnya ayam gorengnya ini diopor, komposisinya cuma garam, kemudian santan, rempah-rempah gitu ya, itu real food gitu. Jadi penting banget kita itu untuk tahu nih perbedaan real food dengan UPF. Jangan sampai olahan makanan kayak opor, kayak tongseng, kayak rawon gitu ya, yang tanpa micin ya gitu ya, yang tanpa kecap-kecap saus-saus itu kita anggap UPF gitu, padahal belum tentu gitu. UPF itu yang pasti makanan yang mengandung PPPP gitu ya, yang mengandung pengawet, perisa, pewarna dan lain-lain. Kemudian fermented food. Fermented food itu apa sih? Itu makanan yang difermentasi. Contohnya ada tempe gitu ya. Contohnya ada tempe. Ada juga yang kalau di luar negeri itu kimchi, sauerkraut, miso, kayak gitu-gitu. Itu bagus banget buat pencernaan. Tapi, lagi-lagi balik ke bioindividuality. Nggak semua anak cocok. Karena beberapa ada yang intoleransi. Gitu ya. Jadi, lagi-lagi food journal. Lagi-lagi bikin jurnal anak. Kemudian, probiotik sama prebiotik. Ini yang lagi naik daun. Gitu ya. Nah, apa sih probiotik itu? Probiotik itu tuh adalah bakteri baik, gitu kan? Sementara prebiotik itu adalah makanan bakteri baiknya. Nah, yang orang sering tanyain adalah probiotik apa ya yang bagus, gitu kan? Sayangnya nih, probiotik ini tuh nggak bisa berdampak banyak kalau kita nggak konsumsi prebiotik, gitu. Nggak bisa berdampak banyak kalau kita nggak konsumsi prebiotik. Sebabnya apa? Gitu. Sebabnya si probiotik ini kan bakteri baik. Si prebiotik ini makanan bakteri baik. Jadi kalau kita sekedar masukin makanan, sekedar masukin bakteri baik ke dalam tubuh kita, tapi nggak pernah dikasih makan, yang terjadi adalah bakteri baiknya mati. Gitu. Nah, prebiotik itu apa sih? Prebiotik itu adalah sayur-sayuran. Gitu. Jadi banyak banget ibu-ibu yang pengen ngejar BBTB anaknya itu double protein, double karbo, double lemak, tapi sayurnya ditinggalkan. Padahal untuk mencerna semua makanan itu butuh banget sih bakteri baik.
Kira-kira ibu-ibu di sini mau nggak misalnya kerja tanpa digaji? Nggak ada yang mau ya kalau kerja tanpa digaji ya. Gitu. Jadi itu yang terjadi sama si probiotik gitu. Kita kasih anak kita double karbo, double protein, double lemak gitu ya. Kita suruh nih bakteri baik di perut kita untuk mencerna gitu kan. Tapi kenyataannya mereka nggak digaji, nggak diberiin prebiotiknya, nggak diberi sayur. Sehingga yang terjadi adalah apa? Penyerapannya nggak maksimal karena si probiotiknya mogok kerja gitu. Jadi penting ya untuk apa ya? Untuk selalu ada sayur dalam setiap makanan kayak gitu. Kemudian stres, kelola stres gitu ya, yang menyehatkan pencernaan. Jadi penting banget anak kita untuk belajar stres tuh boleh gitu ya. Salah satu fungsi stres itu kan supaya anak kita tuh bisa punya problem solving dan lain-lain gitu ya. Tapi penting banget dikelola untuk nggak terus-menerus, nggak dalam jangka panjang. Kemudian tidur yang cukup. Tadi kita udah bahas di depan, tidur yang cukup itu untuk regulasi hormon gitu ya. Kemudian makan sesuai musim. Kenapa sih penting makan sesuai musim? Sebabnya semua buah yang tumbuh di saat musim itu adalah buah yang berhasil survive, berhasil tumbuh di musim itu. Sehingga kalau kita mau tetap sehat di musim itu, sebaiknya kita juga makan makanan buah atau makan makanan tanaman yang berhasil tumbuh, berhasil survive di musim itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau makan di lagi musim alpukat, makan alpukat. Kalau lagi musim mangga, makan mangga. Musim rambutan, makan rambutan. Kayak gitu ya. Kemudian grounding. Grounding itu artinya adalah nyeker atau main di alam. Itu penting banget karena kita tuh bagian dari alam. Kita bagian dari alam. Dan grounding ini tuh udah terbukti banget untuk meredakan inflamasi. Nah, semakin rendah inflamasi kita, maka semakin banyak nutrisi yang bisa kepakai untuk tumbuh daripada untuk meredakan inflamasi. Jadi jangan lupa grounding. Groundingnya di mana? Di tanah, di rumput, di eh, di pasir, di pantai, di gunung, di taman yang pasti bukan di aspal, yang pasti bukan di semen, gitu ya. Harus di tanah, di rumput, atau semua yang belum, maksudnya masih alami, gitu ya. Kemudian yang paling sering dilupain hidrasi. Nah, hidrasi itu penting banget loh teman-teman, karena salah satu fungsi hidrasi yang baik itu adalah untuk memaksimalkan peredaran nutrisi di dalam tubuh, gitu. Nah, jadi kalau anak kita dehidrasi, yang terjadi adalah nutrisinya nggak bisa teredar dengan sempurna. Akhirnya terbuang lagi sia-sia. Jadi penting banget untuk kita memastikan anak kita mendapat hidrasi yang cukup. Begitu. Nah, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini tuh surah Abasa ya, ayat 24. Jadi banyak banget orang-orang tuh, ya kayak aku bilang tadi ya, mengenyangkan tuh belum tentu menutrisi. Halal belum tentu toyib. Jadi kalau kita pikir nggak apa-apa lah sesekali, tapi coba deh di food journal, coba deh dicatat. Kalau dilihat ternyata sering banget kita ngasih anak kita tuh makanan yang eh, apa ya, maksudnya ternyata sesering itu gitu loh. Ternyata sesering itu kita ngasih anak kita tuh makanan yang kurang toyib gitu. Sehingga yang terjadi adalah pencernaannya nggak sehat, pencernaannya nggak optimal gitu. Jadi penting banget bagi kita tuh untuk perhatiin makanan kita. Karena makanan itu gitu ya, kita itu butuh makanan itu untuk survive. Kalau kita nggak butuh makanan untuk survive, nggak mungkin kita lahir itu nggak mungkin bayi lahir itu ibunya keluar ASI gitu kan, langsung ada ASI keluar gitu kan. Ya itu sebabnya karena manusia itu butuh makanan untuk survive. Untuk regenerasi sel kita, pasti orang-orang yang misalnya nih, pasti ada perbedaan antara orang-orang yang regenerasi selnya dari makanan junk food dengan makanan yang sehat, kayak gitu kan. Makanya perhatiin deh artis-artis yang maksudnya nggak harus artis sih, public figure deh. Sering banget kita lihat orang-orang yang makan sehat itu kulitnya bagus banget. Salah satu temenku tuh dia benar-benar orang yang hidupnya sehat banget ya.
lahir batin gitu. Kulitnya bagus banget gitu. Jadi memang kelihatan gitu ya regenerasi selnya bagus kalau kulitnya bagus, kalau pola makannya bagus gitu. Jadi eh, kulit itu tuh sekedar luarnya aja gitu. Jadi kenapa sih ada orang-orang yang udah lahir, maksudnya udah melahirkan 4 anak, 5 anak, kulitnya tetap sehat gitu kan? Sebabnya itu tadi, karena dia memperhatikan makanannya gitu. Jadi penting banget bagi kita memperhatikan makanan kita karena makanan itu adalah yang membentuk sel-sel kita gitu. Nah, sebab lainnya itu ada kunyah makanan dengan benar. Tadi kita udah bahas kunyah makanan dengan benar. Makanannya tuh harus dikunyah sampai lembut, sampai benar-benar makanan kita itu udah terlapisi dengan air liur gitu kan. Jangan sampai makanannya kering. Kalau kering, nanti tenggorokannya seret. Akhirnya kita minum. Kalau kita minum nanti lambungnya kurang asam lagi. Jadi hindari makan minum makan minum. Lebih baik makan baru minum kayak gitu supaya lambungnya itu eh, tetap asam gitu ya. Makanan yang lembut tuh dikunyah 10-15 kali. Sementara pada makanan yang lebih kasar kayak sayur, kayak daging itu butuhnya 30-40 kali. Dan setahu aku ini juga udah pernah diajarin sama Rasulullah gitu ya. Kemudian ini tambahkan lemak bayi. Banyak nutrisi gitu ya, banyak nutrisi yang butuh lemak agar dapat diserap tubuh secara optimal. Nah, kalau di sekolah kita dulu kan diajarin ya ada vitamin yang larut air, ada vitamin yang larut lemak, gitu kan? Orang Indonesia itu pada ketakutan sama kolesterol, pada ketakutan sama lemak. Contoh paling sering tuh santan. Santan tuh lemak yang baik ya, tapi diganti sama fiber cream. Kemudian contoh lain kayak kita tuh udah punya butter atau misalnya kita udah punya minyak kelapa yang bagus gitu ya, tapi kita ganti sama margarin, sama kayak merek-merek Blue Band kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah apa? Tubuh kita tuh dapat trans fat, kolesterolnya naik, kolesterol yang buruknya naik. Padahal secara aslinya, kalau pakai lemak yang benar, nggak akan terjadi yang namanya kolesterol. Gitu. Karena tubuh kita tuh punya yang namanya kolesterol juga. Hampir 80% manusia itu memproduksi kolesterolnya sendiri. Sebabnya apa? Karena kolesterol itu fungsinya untuk regulasi hormon, pembentukan vitamin, mengedarkan nutrisi, sama menyerap nutrisi dari banyak makanan, gitu ya. Jadi penting banget nih buat kita kalau kita yang udah belajar di sekolah dulu yang vitamin larut air, vitamin larut lemak. Nah, kalau anak kita sampai kekurangan vitamin, bisa banget tuh karena lemaknya kurang. Dosisnya berapa sih? Gitu ya. Dosisnya adalah sejempol anak tiap makan gitu. Jadi boleh banget misalnya nih anak kita makan nasi, nasinya ditambah sama butter atau nasinya ditambah sama ghee gitu ya. Kalau misalnya makan pisang, pisangnya di apa? Dipanggang dulu sama minyak kelapa. Kalau misalnya kita apa? Masak nasi, kalau aku di rumah, cara aku masak nasi adalah nasi sebelum dimasak, sebelum berasnya dimasak, sesudah berasnya itu dicuci gitu ya. Berasnya itu ku kasih minyak kelapa. Berasnya itu ku kasih minyak kelapa, jadi atau ku kasih santan, jadi kayak nasi uduk gitu. Supaya anak-anakku dan aku sendiri nggak kekurangan lemak gitu. Gitu. Jadi penting banget supaya nutrisi yang masuk dari sayur-sayur gitu ya, nanti bisa bisa diserap tubuh dengan lebih optimal gitu. Kemudian maksimalkan asam lambung. Nah, tadi kita udah bahas ya kalau asam lambungnya nggak maksimal, protein semahal apapun, sebanyak apapun nggak bisa diserap gitu kan. Makanya penting banget nih salah satu cara, nih ada dari sekian banyak cara gitu ya untuk maksimalin asam lambung tuh apa? Makan cukup protein, makan jeruk, makan sayur hijau gitu ya. Boleh juga nih kalau kita masak tambahin jahe, temulawak, kunyit gitu ya buat digestive bitter. Digestive bitter itu apa sih sebenarnya? Digestive bitter itu sebenarnya kayak eh, cara supaya enzim pencernaan lebih keluar gitu. Jadi boleh banget nih kita sebelum 30 menit sebelum makan gitu ya,
Boleh minum probiotik dulu. Boleh juga minum air. Airnya tuh dikasih sejumput garam laut. Kemudian ditambahin madu sama perasan lemon. 30 menit sebelum makan. Nah, ini juga bisa banget jadi remedi buat orang-orang yang punya asam lambung. Gitu. Jadi asam lambung itu, buat orang-orang yang punya asam lambung, itu bukan karena punya asam lambung yang terlalu tinggi, tapi justru punya asam lambung yang terlalu rendah. Gitu. Jadi boleh banget konsumsi ini semua. Ya. Kemudian makan dengan mindful. Makan dengan sadar. Hindari makan sambil nonton, sambil lari. Gitu. Jangan buru-buru anak buat selesaikan makan. Boleh banget anak kita tuh dipangku. Jadi sambil dipangku, sambil cerita. Gimana makanan ibu? Enak nggak? Kamu sukanya yang gimana? Jadi anak kita tuh kalau makan tuh jangan diem aja. Anak kita tuh diajak ngobrol kalau makan. Nah, jadi sambil bonding. Jadi makan itu kalau bisa sekeluarga. Kalau nggak bisa sekeluarga nggak apa-apa, cuman berdua ibu. Yang penting ibunya cerewet, ibunya ngajak ngobrol gitu ya supaya makan itu jadi momen yang ditunggu anak. Kemudian maksimalkan postur anak. Kalau bisa jangan kakinya menggantung. Jadi kalau beli, misalnya kita mau beli high chair gitu ya, high chairnya itu kalau bisa di kakinya itu ada footstepnya, ada injakannya gitu. Jangan yang menggantung gitu. Kalau nggak ada ditambahin gitu ya. Jadi penting buat anak kita itu makan tidak menggantung kakinya. Gitu. Karena kalau menggantung nggak nyaman buat menelan, mengunyah. Kita aja kalau perhatiin deh, kita kalau ke restoran, kaki kita gantung nggak nyaman kan, pasti kita nyari pijakan. Nah, ternyata itu berlaku di anak. Gitu. Jadi tubuhnya tuh kayak nggak nyaman, dan kalau udah nggak nyaman, akhirnya pelan-pelan tuh nanti shift ke mode flight or fight lagi gitu. Jadi penting banget untuk maksimalkan kenyamanan anak kita saat makan gitu. Kemudian olah dengan tepat. Nah, olah dengan tepat ini itu kadang orang suka mikir makanan terbaik tuh nggak dimasak gitu kan, padahal kurang tepat ya. Justru makanan tuh ada juga kok yang kalau dimasak nutrisinya malah bertambah. Contohnya tuh tomat, wortel, sama paprika. Justru lebih baik. Nah, kalau aku karena vitamin itu ada yang larut akhir, aku kalau rebus itu aku makan sama kuahnya gitu ya. Kalau aku kukus, kadang kan di kukusan itu aku pakai mangkok. Jadi aku nggak langsung taruh sayuran di kukusan gitu, tapi aku alasin pakai mangkok supaya eh, air-air yang dari sayuran itu nggak jatuh ke bawah, tapi masih di dalam mangkok itu, dan itu akan kumakan. Karena kan ada ya vitamin yang larut dengan air gitu kan. Nah, sehingga kalau vitaminnya yang larut air itu bisa tetap kumakan gitu. Kemudian ada juga nih kayak beras coklat atau beras merah. Nah, jadi kalau beras putih nggak masalah ya, nggak direndam. Tapi kalau beras merah atau beras coklat, itu di kulitnya itu ada anti nutrien. Nah, ada anti nutrisinya. Nah, namanya tuh asam fitat. Asam fitat. Nah, itu kadang butuh direndam dulu supaya asam fitatnya hilang. Nah, sama juga kayak kacang mete, almond, kayak gitu-gitu. Sama kacang hijau. Jadi sebelum dimasak, baiknya kita rendam dulu. Tuh. Jadi misalnya mau masak besok pagi, malam ini direndam. Nah, kalau mau Google, eh, yang direndam itu nggak cuman beras, nggak cuman kacang mete, nggak cuman kacang hijau. Ada banyak gitu. Nah, kalau mau Google, keywordnya itu soak and sprout gitu ya. Jadi boleh banget di Google soak and sprout supaya bisa belajar lebih lanjut nih mana-mana aja makanan yang butuh diolah supaya nggak menimbulkan anti nutrien di anak. Nah, kemudian yang terakhir itu ada yang namanya vitamin D gitu. Kayak aku bilang tadi ya, vitamin D itu di Indonesia tinggi banget angka defisiensinya. Sehingga penting banget nih bagi para ibu untuk memberikan vitamin D sejak lahir. Jadi dari anaknya 0 bulan, dan ini bukan anjuranku ya, tapi ini anjuran Kemenkes, anjuran semua dokter. Dokter anak tuh udah pada paham soal ini. Jadi ini boleh banget disebarluaskan. Jadi sejak lahir anak itu diberikan dosis 400 IU sehari kalau di bawah 1 tahun dari 0 bulan ya. Nah, kemudian di bawah 1 tahun, di atas 1 tahun itu 700 IU.
Nah, ini dosis maintenance. Dosis maintenance itu artinya apa sih? Dosis yang sifatnya dosis perawatan, bukan suplementasi gitu ya. Kalau nih ibu-ibu di sini ada yang punya rezeki lebih, boleh coba tes kadar vitamin D-nya di Prodia. Nah, di Prodia itu kita bisa tes kadar vitamin D. Biayanya biasanya sampai 400-500 ribu, agak pricey, tapi super duper worth it. Nah, kalau misalnya nih ibunya defisiensi vitamin D, besar kemungkinan anaknya tuh defisiensi vitamin D. Sehingga kalau anaknya defisiensi vitamin D, dosis 400 IU sehari itu nggak cukup gitu. Jadi bisa banget ditambah jadi double dosis atau berapa gitu. Tergantung separah apa ibunya defisiensi gitu. Nah, kemudian kalau udah masuk fase MPASI, kalau nggak ada alergi, nggak ada intoleransi, sebisa mungkin makan kuning telur tiap hari. Ini juga berlaku di ibu-ibu hamil. Ibu hamil itu better makan sehari minimal 4 kuning telur sehari. Kemudian yang pasti kena matahari tiap hari. Kalau bisa bagian yang kena matahari itu justru paha, punggung, kemudian bagian yang apa ya, yang kayak gini nih, yang tipis-tipis kulitnya. Itu bagian yang seharusnya kena matahari. Jadi kalau kita punya halaman di rumah kita yang tertutup, itu sebenarnya privilege banget ya. Gitu. Sebenarnya sebuah keuntungan tersendiri yang nggak ternilai harganya karena kita bisa nyaman berjemur tanpa takut kelihatan aurat gitu kan. Jadi kalau kita itu jarang jemur, jangan lupa suplementasi vitamin D. Dan usahakan 2 kali dalam seminggu makan seafood. Seafood apa aja boleh, boleh udang, boleh kerang, boleh ikan, ikan teri kah, ikan kembung kah, macam-macam bebas gitu. Penting banget karena Indonesia itu aslinya negara maritim ya. Penting banget bagi kita untuk makan sesuai musim dan sesuai wilayah kita gitu, sesuai di mana kita hidup supaya nutrisinya itu balance, nyambung gitu. Karena kalau nutrisi kita nggak nyambung, yang terjadi sakit gitu. Jadi memang harus kita itu semua penting banget untuk saling berkesinambungan antara tempat kita hidup dengan makanan kita gitu. Oke, sekian dari aku. Udah 1,5 jam ya aku ngomong gitu ya. Semoga teman-teman di sini dapat banyak manfaat. Aku minta maaf banget kalau ada salah-salah kata atau ada omonganku yang menyakiti gitu ya. Segala kesempurnaan tuh hanya milik Allah ya. Segala kekurangan datangnya dari diri aku sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf atas segala hilaf. Gitu. Oke, aku kembaliin ke Mbak Vina ya. Jazakumullah khairan ya teman-teman.